Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena walaupun kita masih di tengah situasi pandemi ini, Tuhan masih memberikan kita waktu di mana kita boleh memuji Tuhan pada malam hari ini. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Penatua Bapak Samuel Elias. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Ajakan beribadah. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita. Dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa dan aku Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab menyembah Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dan penyertaan-Mu mulai dari pagi, siang sampai pada saat ini. Sebentar kami akan mengikuti ibadah Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong kami supaya kami mampu mengikuti kebaktian ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Pelayan firman yang Kau utus pada malam hari ini, itu Penatua Bapak Samuel Elias. Tuhan Yesus urapi dia secara khusus supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan mendengarkan, kiranya kuasa Roh Kudus akan menuntun kami supaya kami akan mengerti apa maksud Tuhan di dalam firman yang akan disampaikan. Seluruh rangkaian ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus agar segala sesuatu boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita masuk di dalam Mazmur pujian. Terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 yang kita akan baca silih ganti. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 55 bait 1 dan 2, taburkan firman-Mu ya Tuhan.
Saudara-saudara jemaat sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus, jemaat yang berada di rumah, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami kenal dan kami panggil melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, sampai saat ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk mendengar kembali firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini Tuhan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Persiapkan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman yang kami dengar ini dapat kami mengerti. Amin. Saya undang jemaat semua berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada malam ini dari 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 1 hingga 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, "Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, 'Aku dari golongan Paulus,' dan yang lain berkata, 'Aku dari golongan Apolos,' bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, silakan duduk. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah menjadi kebiasaan kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat di suatu tempat. Kadang-kadang kita selalu memilih pelayan firman. Kita pada saat ibadah, pada saat kita mau datang ibadah, kita cari tahu dulu siapa pelayan firman-Nya. Jika pelayan firman-Nya si A, kita nggak mau datang. Jika pelayan firman-Nya si B, baru kita datang. Jadi kita memilih-milih pelayan firman sesuai dengan keinginan kita. Padahal pada saat kita menghadiri ibadah atau kita mengikuti ibadah, bukan pelayan firman-Nya yang harus menjadi patokan bagi kita, tetapi firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itulah yang menjadi penting bagi kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Sekali lagi dikatakan bahwa bukan pelayan firman-Nya,
Tetapi firman Tuhan yang disampaikan itulah yang menjadi patokan bagi kehidupan kita ke masa yang akan datang. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Korintus 3 ayat 9, kita lihat di sini Korintus. Korintus ini adalah satu kota besar di mana kota ini termasuk kota yang mempunyai pergaulan yang begitu bebas, sehingga banyak hal-hal manusia pada saat itu yang jatuh dalam dosa. Banyak manusia-manusia yang berbuat dosa sekehendak hatinya dalam pergaulan-pergaulan mereka. Dan kota Korintus ini merupakan misi Paulus yang kedua dalam pekabaran Injil. Jadi sebelum-sebelumnya kita sama-sama tahu bahwa Paulus ini adalah musuh bagi pengikut-pengikut Kristus. Tapi pada akhirnya Tuhan menculik dia dan dia menjadi pekabar Injil. Dan Korintus ini merupakan misi kedua dari Paulus sendiri. Dan Korintus ini merupakan jemaat yang masih muda, jemaat yang baru, jemaat yang baru percaya siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang baru tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Tapi sayangnya jemaat di sini menjadi terkotak-kotak. Karena apa? Karena ada yang menganggap mereka adalah pengikut Apolos yang terbaik. Atau mereka menganggap ajaran Paulus lah ajaran terbaik. Atau juga mungkin ajaran Petrus yang terbaik. Jadi jemaat yang baru ini, jemaat yang masih muda ini, yang baru percaya Tuhan Yesus Kristus ini, masih hidup dalam mementingkan golongannya masing-masing. Masih hidup dengan kehidupannya sendiri-sendiri, dengan komunitasnya mereka masing-masing. Itulah Korintus. Makanya dikatakan bahwa hidup di dalam manusia duniawi. Jemaat Korintus dikatakan bahwa jemaat yang hidup di dalam manusia duniawi karena pertama mereka baru mengenal siapa itu Tuhan Yesus, tetapi mereka belum tidak merasa bahwa jemaat mereka itu tidak sama-sama peduli sesama. Mereka mau berjalan sendiri-sendiri dengan apa yang mereka percaya. Apa yang mereka lakukan itu seakan-akan benar. Bahwa mereka sebagai pengikut Apolos, sebagai pengikut yang benar, sebagai pengikut Paulus, pengikut yang benar, dan Petrus juga sebagai pengikut yang benar. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, padahal dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 5, jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa walaupun Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, manusia duniawi berarti dengan ciri-ciri khasnya yang kalau kita baca dalam Alkitab tadi, manusia yang penuh dengan iri hati, yang sering mendatangkan perpecahan, yang sering memilih-milih
pelayan firman. Itulah ciri-ciri manusia duniawi. Nah, saudara-saudara sekalian, jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan manusia rohani? Manusia rohani itu adalah manusia yang menjadi hamba Tuhan, yang mau melayani siapapun juga, yang mau mendengar firman Tuhan, siapapun yang membawakan firman Tuhan, tidak memilih-milih. Manusia rohani, manusia yang menjadi pendamai, yang bisa membawa damai bagi semua orang. Dan manusia rohani harus menjadi contoh bagi kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara kasih jemaat dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dari dua hal ini mau mengatakan kepada kita sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa siapapun kita ini, dimanapun kita ini, atau kapanpun kita ini, pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita harus taat untuk mendengarnya. Bukan hanya karena kita melihat pelayan firman-Nya atau pemimpinnya, tetapi kita mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Itulah kita seharusnya sebagai manusia rohani. Kita hanya bukan karena pemimpin, bukan hanya pelayan firman, tapi firman Tuhan yang disampaikan itulah yang harus kita dengar sungguh-sungguh untuk kehidupan kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka untuk itu, marilah kita mau menjadi contoh, bagi orang yang ada di sekitar kita, bahwa kita betul-betul adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan sebagai manusia rohani yang taat atas firman Tuhan. Anak-anak rohani yang taat akan perintah Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mau menjadi contoh? Bagaimana kita mau menjadi contoh supaya orang melihat bahwa kita betul-betul adalah anak Tuhan, manusia rohani dalam kehidupan kita, di dalam keluarga rumah tangga kita. Sebagai seorang bapak, berarti kita harus ada di dalam persekutuan kaum bapak. Karena kita menjadi contoh bagi keluarga, istri, dan anak-anak kita. Sebagai ibu, berarti kita harus ada di dalam persekutuan kaum perempuan. Karena ibu, kita harus mendukung, karena kita adalah tiang-tiang doa di rumah. Bagaimana dengan anak-anak? Sebagai anak-anak pemuda, berarti kita harus menjadi contoh yang baik juga kepada teman-teman kita, dan kita ada di dalam ibadah gerakan pemuda. Termasuk juga para taruna kita dan anak-anak pelayan kita, anak-anak pelayan PA kita pun harus ada. Dan sebagai orang tua, baik bapak maupun ibu, kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita, supaya kita mau mengajak mereka supaya mengenal lebih dekat kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kita, bahwa kita adalah manusia rohani yang taat atas firman-Nya. Kita membawa anak-anak kita itu untuk hadir dalam ibadah-ibadah, baik taruna maupun pelayanan anak. Itulah baru kita sebagai keluarga rohani, sebagai manusia-manusia rohani yang Tuhan pimpin kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saya percaya bahwa kita semua yang pada malam ini mau mendengarkan firman Tuhan, kita adalah contoh-contoh yang diminta Tuhan untuk menjadi manusia-manusia rohani yang menjadi contoh bagi orang lain. Baik pribadi lepas pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam persekutuan, ataupun di mana saja. Dan kita harus yakinkan itu, bahwa sebagai manusia rohani, kita pasti mendapat berkat dan dapat lindungan
dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengaminkan firman Tuhan pada malam ini, mari kita menyanyi dari Gita Bakti. Gita Bakti 117 ayat 1 dan 2. Ajar kami melakukan firman-Mu. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami kenal melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh setia kepada firman-Mu. Biarlah kami boleh menjalankan perintah firman-Mu itu Tuhan, di setiap saat dimanapun kami berada. Karena kami percaya kami adalah manusia-manusia rohani, anak-anak Tuhan yang ada dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai bapa maupun ibu maupun sebagai anak. Tuhan berkati kami hingga kami dapat menunjukkan kami sebagai manusia rohani yang mau hadir selalu dalam setiap ibadah, dalam kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami ini Tuhan Yesus. Walaupun kami tahu Tuhan, situasi kondisi yang sekarang ini ada Tuhan, dengan adanya pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga satu saat pandemi ini akan lewat Tuhan, dan seluruh bangsa Indonesia boleh terbebas dari pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami ucapkan ya Tuhan, bagi gereja kami, yang mengadakan ibadah tatap muka walaupun hanya 50% Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan ada dan memberkatinya. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi semua kami yang hadir di dalam ibadah. Pun malam ini Tuhan, dalam ibadah keluarga pada malam ini Tuhan berkati kami semua yang sudah hadir, sehingga firman yang kami dengar dapat kami lakukan itu, jalankan dalam kehidupan kami hari pas hari. Berkati kami semua Tuhan, berkati para pendeta yang ada di jemaat kami Tuhan, ketua majelis kami, Ibu Pendeta Ina, pendeta jemaat kami, Ibu Ana. Tuhan Yesus juga berkati Tuhan. Biarlah semua pelayanan dapat berjalan dengan baik. Pelaksana harian majelis jemaat, pegawai-pegawai kantor, ke unsur ke-6 pelkat ya Tuhan, maupun para komisi yang ada, BPPJ Tuhan, panitia yang ada, Tuhan Yesus berkati mereka semua Tuhan, sehingga pelayanan di jemaat kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan. Dan Engkau mau sempurnakan doa kami ini Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga seperti surga. Berilah kami pada hari ini cukupkan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami mencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan
Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 82 bait 1 dan 2. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena sejenak berlalu kami telah membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah pelayan firman itu Penatua Bapak Samuel Elias di dalam pelayanan keluarga dan pekerjaannya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengembalikan berkat Tuhan yang telah kami terima, walaupun itu tidak seberapa dibandingkan dengan berkat Tuhan yang telah kami terima. Bapa dalam surga, bila itu kami boleh pakai di dalam pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah gereja kami GPIB Reina. Mengampuni salah dan dosa kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Kristus, saya undang semuanya berdiri. Jalankanlah firman Tuhan yang sama-sama telah kita dengar tadi di kehidupan kita sehari-hari. Kita menyanyi dari Gita Bakti 226 ayat 1 dan 3, hidup yang jujur.
terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan perantara Roh-Nya yang kudus, mau tinggal bersama-sama dengan kita yang ikut ibadah pada malam ini Tuhan, dari sekarang hingga kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih.